thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, malam hari ini saya akan mengajak untuk merefleksi karena Injilnya adalah tentang kasih, maka malam hari ini temanya kasih yang membebaskan. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kasih itu? Kasih itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia ya rasa suka, sayang pada sesuatu atau pada seseorang. Tetapi dalam teologi Katolik, kasih itu tidak hanya melibatkan rasa, tapi sebuah keputusan dan diwujudkan dalam tindakan. Artinya, Santo Thomas Aquinas, seorang teolog Katolik, seorang teolog besar yang sampai sekarang buku-bukunya masih menjadi panduan bagi para teolog-teolog di seluruh dunia. Dia membedakan kasih itu dengan antara cinta, kalau dalam bahasa Indonesianya itu cinta dengan kasih. Kalau dalam bahasa Latinnya itu antara amore dan caritas. Sedangkan yang akan kita bahas adalah kasih yang artinya caritas. Artinya Tuhan itu adalah caritas, maka dalam bahasa Latin Deus caritas est. Tuhan adalah kasih, bukan sekedar cinta.
Kalau cinta itu eh, lebih pada perasaan seseorang yang ingin memiliki atau ya ingin menguasai sesuatu, entah itu manusia atau barang. Nah, di dalam kitab suci, saya ngambilnya itu dari 1 Yohanes bab 3 ayat 18. Di situ ditulis, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi menurut 1 Yohanes bab 3, kasih itu harus diwujudkan di dalam perkataan dan perbuatan, tetapi di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan demi perbuatan yang ya tidak semua perbuatan itu benar. Misalnya ingin menguasai dan sebagainya itu tidak benar. Artinya Yohanes menuliskan bahwa harus diwujudkan di dalam perbuatan, bukan hanya kata, dan dalam kebenaran. Maka karena kasih itu harus diwujudkan, maka membutuhkan komitmen. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itu 1 Yohanes 4:16. Jadi lebih menegaskan lagi, Allah adalah kasih, dan butuh komitmen. Barang siapa tetap berada, artinya ini komitmen ya, tetap berada dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi bukan hanya sekedar oh saya mengasihi orang tapi nggak punya komitmen. Nah, yang persoalannya adalah seringkali kita kurang mempunyai komitmen atau ya komitmen kita itu naik turun gitu loh. Karena ya eh, kecenderungan daging ya. Kita mengejar itu sebetulnya bukan kasih, tapi masih terbatas pada cinta. Suka dilakoni, nggak suka ya ditinggal. Itu. Kalau cinta itu. Nah, kalau kasih itu suka dijalankan, nggak suka ya tetap dijalankan. Seperti kasih Yesus kepada manusia, dia dipuji ya dia menyembuhkan, dia dihina ya dia menyembuhkan, dia dicaci maki dan disalibkan dia tetap menyelamatkan. Dia nggak milih-milih orang. Oh, orang ini yang baik sama saya, ya saya selamatkan. Orang ini yang melawan saya, ya saya tidak selamatkan. Itu bukan kasih, itu cinta. Cinta itu terbatas. Maka kasih itu butuh komitmen, artinya tidak tergantung pada rasa saja, rasa suka dan tidak suka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ya? Di dalam pelayanan kita seringkali mengatakan pelayanan kasih, tapi komitmennya kurang. Kalau temannya baik, menyenangkan, ya kita semangat. Kalau temannya nggak baik dan tidak menyenangkan, ya kita nggak semangat. Apalagi yang kita layani, kalau yang kita layani itu menjengkelkan, ya kita nggak semangat. Kita bahkan mungkin ya sudah tinggal aja, nggak usah melayani di sinilah. Mereka itu nggak membutuhkan kita. Apakah orang yang tidak menyenangkan bagi kita tidak membutuhkan kasih? Bahkan seringkali yang saya temui adalah orang-orang yang menjengkelkan, yang seolah-olah menolak kita, mencaci maki kita, mengkritik kita, sebetulnya mereka lah yang lebih membutuhkan kasih. Orang yang tidak menjengkelkan belum tentu dia membutuhkan kasih. Bahkan ya seringkali yang menjengkelkan itu yang membutuhkan kasih yang lebih besar daripada yang tidak menjengkelkan. Nah, kalau kita nggak punya komitmen, artinya kasih hanya sekedar cinta yang menyenangkan, maka kita cenderung untuk meninggalkan pelayanan kita karena menganggap bahwa orang yang kita layani itu tidak menyenangkan. Nah, juga di dalam komunitas kita ya,
dalam komunitas kita, misalnya dalam kerabat itu, kalau yang ngajak itu yang menyenangkan, ya ya ikut-ikut saja. Tapi kalau yang mengajak itu yang menjengkelkan, ya sudah pernah menyakiti hati kita, ya kita ikut toh juga dengan separuh hati. Artinya kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak punya ketulusan. Kita yang mau berangkat, tapi ya ya sudahlah terpaksa. Hanya tubuh kita yang hadir, tapi hati kita nggak hadir. Nah, sekarang apa tantangan dunia dengan kasih ini? Dunia itu cenderung menyempitkan kasih pada cinta. Ya, artinya hanya rasa suka. Eh, Kalau dalam bahasa Jawanya itu anget-anget tai ayam itulah. Kalau pada awalnya masih suka, masih semangat, tapi lama-kelamaan ya satu demi satu menghilang dengan berbagai macam alasan lah. Misalnya kalau di sini tuh latihan kur, gampangannya ya latihan kur. Awalnya itu pada waktu semangatnya itu ada sekitar 30-40 orang. Tunggu aja sampai beberapa bulan, nanti kan tinggal dirigennya aja sama organis yang datang. Karena merasa nggak menyenangkan, yang ngelatih apa keras, seringkali disindir, sudah meninggalkan aja. Ini cinta, ini tantangan kita sebetulnya. Jadi tantangan dalam kehidupan pelayanan adalah kita masih terjebak pada cinta, amor, belum karitas. Kemudian kasih itu karena cinta, ya kita cenderung untuk menggolong-golongkan orang. Jadi ini perlu kita layani, ini nggak perlu dilayani. Padahal ya sama-sama miskinnya. Misalnya di gereja-gereja kan sudah ada planning nanti setelah Paskah mau bagi sembako. Tapi yang dibagi siapa? Orang miskin? Orang Katolik yang miskin. Apakah orang Katolik sedemikian miskinnya dibandingkan orang lain yang bukan Katolik? Ya belum tentu. Tetapi karena ya menyempitkan, jadi ya kita harus menolong orang Katolik dulu lah daripada orang yang bukan Katolik. Sebetulnya tujuan kita itu menolong orang miskin atau orang Katolik. Dan ini seringkali terjadi bahwa yang kita layani itu masih disempit-sempitkan. Apalagi kalau kita anggap bahwa, oh itu orang Islam. Sudahlah, nggak usah bantu orang Islam. Punya banyak alasan, nanti dikira kristenisasi, nanti dikira macam-macam alasan, tapi intinya bahwa kita menyempitkan. Padahal Yesus sendiri sudah memberi teladan bahwa dia menolong orang Samaria yang memusuhi orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memusuhi orang Samaria, musuh-musuhan orang Samaria dan orang Yahudi. Yesus sebagai orang Yahudi menolong orang Samaria. Yesus berteman dengan Sakeus yang dianggap seorang pendosa, dianggap musuh dari orang Yahudi, dan dia makan di rumah Sakeus. Nah, Yesus memberikan karitas, bukan sekedar cinta. Dia karitas kasih kepada orang yang miskin. Sakeus memang nggak miskin secara materi, dia kaya, tetapi dia miskin secara kasih karena dia dikucilkan karena jabatannya sebagai ketua pemungut cukai. Dia dikucilkan oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai anteknya Romawi. Sakeus dikucilkan meskipun dia kaya, tapi dia kesepian. Nah, Yesus tidak peduli, bukan soal dia membatasi Sakeus itu pendosa yang dianggap orang Yahudi pendosa, dia adalah orang yang menindas, tetapi dia orang yang membutuhkan kasih. Maka Yesus makan bersama Sakeus. Nah, ini maka kasih tidak bisa disempit-sempitkan. Nah, misalnya pernah orang mau berbagi kasih ya untuk bakti sosial. Dalam perjalanan ada seorang pengemis. Sebetulnya ya
Dikasih 1.000, 2.000 aja pengemis itu sudah senang ya. Tetapi karena fokusnya dia akan membagikan makanan kepada orang miskin yang dituju, maka pengemis itu pun ditolak. Pertanyaannya, ini membagikan makanan karena kasih atau karena cinta? Sebetulnya ya kita sering mengalami hal-hal semacam itu. Jadi kita masih melakukan kasih itu dengan membeda-bedakan. Satu di surat Yakobus dikatakan jangan membedakan muka. Kalau orang mengasihi itu jangan membeda-bedakan muka. Jadi ya semua orang dianggap ya sama. Siapa yang lebih membutuhkan? Ya memang mungkin kita nggak bisa memberi sebanyak-banyaknya. Tetapi kita harus tahu siapa sih yang lebih membutuhkan kasih itu. Apakah hanya orang yang di tempat penampungan atau ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita hanya menuruti suka tidak suka, ya ini bukan kasih. Sebetulnya dunia saat ini tuh krisis kasih. Misalnya gampangannya gini aja. Saya mengikuti WA group ya, ada beberapa, mungkin ada 10 atau berapa itulah. Ya saya dimasuk-masuk no gitu aja. Mau keluar itu sungkan, gak keluar itu ya apa ya. Di WA group itu sejak sebelum pemilu sampai sekarang, meskipun WA grupnya mantan-mantan frater ya. Saya juga punya WA grupnya mantan-mantan frater di STFT, sampai Romo Rektor STFT itu memperingatkan, sudahlah selesai pemilunya. Tetapi yang ditebarkan adalah kebencian. Satu benci dengan paslon ini, satu benci dengan paslon itu, akhirnya yang diributkan, yang memenuhi grup itu adalah ujaran kebencian pada seseorang. Sampai ada yang mengusulkan sebaiknya moderator menfilter supaya tidak ada lagi perkataan-perkataan kebencian. Nah, yang jadi moderator itu salah satunya Monsinyur Pidiarto, karena Monsinyur Pidiarto kan dosen di STFT. Langsung Monsinyur mengatakan, saya hanya membaca tapi saya tidak mau menjadi memfilter karena saya nggak punya waktu untuk membaca semuanya. Saya hanya membaca pada waktu luang saja. Dan Romo Armada juga nggak mau direpotkan untuk memfilter ujaran kebencian. Padahal itu di grupnya para mantan frater, mantan Romo yang pernah kuliah di STFP. Jadi coba kita lihat di grup-grup kita setiap hari, apakah kasih yang diujarkan berapa banyak sih, atau kebencian yang diujarkan. Jadi kalau kita hitung persentase berapa sih ujaran kebencian yang diujarkan dan berapa ujaran kasih yang diujarkan. Nah, maka sebetulnya dunia zaman sekarang itu krisis kasih. Karena orang mulai menebarkan kebencian sedemikian rupa ya, istilahnya yang sekarang musim itu masif, jadi menyebar kemana-mana, itu hanya kebencian. Baik soal politik, paslon-paslonan, maupun soal agama, soal suku, dan sebagainya. Banyak sekali ujaran kebencian. Entah itu melalui lucu-lucuan, entah itu yang melalui keseriusan, ya orang akan dengan mudah mengucapkan kebencian. Ini mau menunjukkan bahwa dunia ini krisis kasih. Kasih yang bisa menerima siapa saja. Nah, kita yang merasa terpanggil untuk menjalankan kasih, inilah tantangan kita saat ini, yaitu bagaimana kita menjadi cahaya, yaitu kasih di dalam kegelapan. Misalnya di gereja, di lingkungan, di komunitas-komunitas kecil di gereja, ya, di paroki dan sebagainya. Apakah kasih itu bertumbuh dengan kuat? Kalau gereja itu kasihnya bertumbuh dengan kuat, gereja itu akan kuat.
Tetapi kalau gereja bertumbuh dengan kebencian, gereja itu akan lemah. Tetapi realitanya di dalam komunitas gereja pun kebencian itu masih berkembang. Bahkan diwartakan seolah-olah ini suatu hal yang biasa. Jadi misalnya pengurus ini benci dengan pengurus itu, mulai menebarkan fitnah, ngomong ini, ngomong itu, dan itu sudah sepertinya wajar. Padahal ini nggak wajar. Sepertinya lumrah, padahal ini ya nggak lumrah. Bagaimana seorang Katolik yang mengatakan Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dan kalau kita mengasihi Allah, ya kita hidup dengan kasih Allah itu, tetapi kita mengujar kebencian. Di 1 Yohanes dikatakan gini, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang tidak tampak kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu yang tampak? Jadi percumalah kita adorasi, misa, doa, itu katanya kita mengasihi Allah yang tidak tampak. Tetapi kita membenci saudara kita yang tampak. Gak masuk akal, itu nggak mungkin. Bagaimana? Ya kita memang gampang mengasihi Allah itu gampang karena nggak tampak. Tetapi bukankah Allah ada di dalam sesama, dan inilah yang menjadi tantangan kita. Beranikah kita mengasihi dengan komitmen? Meskipun ya semula mungkin orang ini baik, tapi lama-kelamaan orang ini jadi tidak baik dan menjengkelkan. Apakah kita tetap mengasihi atau kita mulai membenci dia? Pengalaman ini pengalaman aja, sharing pengalaman. Di rumah singgah, saya tuh berusaha untuk baik pada setiap anak. Saya berusaha untuk mengasihi setiap anak. Tetapi apakah mereka membalas kasih saya dengan baik? Ya enggak. Bahkan mencuri pun dilakukan. Mengambil apa yang penting bagi komunitas pun dilakukan. Jadi, tetapi apakah saya langsung membuang mereka? Ya enggak. Kalau begitu saya enggak mengikuti Yesus. Karena Yesus masih menerima saya meskipun saya berkali-kali mengkhianati dia. Mengapa saya harus membuang orang yang mungkin ya baru 1-2 kali mengkhianati saya? Dan inilah tantangan kasih kita sebetulnya. Kita punya tolok ukur, yaitu Yesus. Kalau kita dibenci orang, apakah kita akan membenci orang? Bukankah kita juga sering menjengkelkan Yesus? Nah, sekarang kita masuk pada tema. Jadi tadi adalah definisi kasih, kemudian tantangan dunia zaman sekarang, dan sekarang kita masuk kepada tema, yaitu kasih yang membebaskan. Menurut Ibu Teresa, pada buku Jalan Pelayanan Ibu Teresa, rasanya Anda punya ya, yang nulis Romo Kris. Pelayanan adalah pemberian diri secara bebas untuk orang lain. Jadi penting arti secara bebas. Artinya bahwa pelayanan itu bukan karena kita suka seseorang atau kita diajak seseorang, tetapi pelayanan itu pemberian diri secara bebas. Karena kalau nggak bebas, kita sungkan, kita nggak punya kasih sebetulnya. Hanya ikut-ikutan aja. Diajak gitu, ayo kita pelayanan. Duh, orang ini kok bolak-balik ngajak saya. Kalau nggak ikut ya sungkan, kalau ikut itu kok ya apa sih, nggak menyenangkan dan sebagainya. Nah, menurut Ibu Teresa, pelayanan adalah pemberian diri secara bebas. Maka di dalam melayani, kita jangan merasa terbelenggu atau merasa tertekan. Tapi ini adalah pilihan bebas. Nggak ada orang yang dipaksa untuk melayani. Nah, kalau sudah merasa terpaksa, ya pelayanan itu hanya tubuhnya aja. Tetapi hatinya nggak di situ, karena terpaksa. Nah, di dalam buku itu juga dikatakan, aku haus, yang seringkali pada setiap
pertemuan gini selalu dikatakan aku haus, aku haus. Aku haus itu punya dua makna. Satu, menggambarkan ketidakberdayaan Yesus. Artinya ketika Yesus disalib itu digambarkan dia tidak berdaya. Maka dia haus, dia meminta. Karena dia tidak berdaya, maka dia meminta untuk orang memberikan minum. Meskipun akhirnya prajurit itu ya memberi cuka. Tetapi ya aku haus itu seruan Yesus yang bahwa dia tidak berdaya. Nah, yang kedua, ini adalah seruan undangan bagi kita semua. Bahwa banyak manusia yang haus. Haus akan apa? Haus akan kasih. Di dunia ini banyak sekali orang yang haus akan kasih. Jadi aku haus itu menunjukkan ketidakberdayaan dan sekaligus undangan. Ini kalau menurut buku Jalan Pelayanan Ibu Teresa. Semoga Anda sudah membacanya. Jadi saya hanya ngutip-ngutip sedikit aja. Nah, haus akan kasih di dunia ini memang boleh katakan Indonesia di negara kita ini ekonomi semakin membaik. Artinya ya orang miskin semakin berkurang. Bisa dibandingkan ya, misalnya tahun 90-an aja masih banyak anak jalanan, pemulung, dan sebagainya. Sekarang sudah mulai berkurang, anak jalanan sudah mulai nggak ada. Maka rumah singgah kami akhirnya tutup karena nggak punya penghuni, nggak punya anak jalanan lagi. Pemulung juga sudah ada eh, dana-dana yang sebetulnya bisa digunakan untuk menampung, untuk mendidik mereka. Jadi secara ekonomi sebetulnya secara materi ya kita sudah mulai membaik. Tetapi apakah berarti nggak ada orang haus? Ya ada. Orang haus di balik-balik dinding yang megah, rumah megah. Orang haus di dalam keluarga, orang haus di dalam komunitas-komunitas. Itu banyak. Dan seringkali karena kita kurang peka, maka kita hanya fokus pada orang yang miskin. Padahal ya Ibu Teresa sendiri kalau hanya miskin berarti suster-susternya nggak diutus ke negara-negara maju seperti Eropa, Amerika. Ya betapa di sana eh, orang miskinnya ya kan lebih sedikit dibandingkan misalnya India, Bangladesh dan sebagainya, Pakistan atau Afrika dan sebagainya. Tetapi karena aku haus itu adalah haus akan kasih Allah, maka tetap suster-suster MC itu dikirim ke negara-negara, boleh katakan negara-negara maju, karena di sana itu banyak sekali orang yang kehausan akan kasih. Misalnya, gampangannya saja gini, pada pertemuan para uskup di Bangkok tahun 2023 yang lalu, salah satu keprihatinan para uskup adalah semakin meningkatnya kasus bunuh diri. Itu mulai dari India, Jepang, Korea, dan sebagainya. Itu semakin meningkat. Di Indonesia pun kasus bunuh diri semakin meningkat. Pertanyaannya kenapa mereka bunuh diri? Mereka mungkin menemukan suatu titik. Yang bunuh diri ini bukan orang-orang gelandangan, bukan orang miskin ya. Banyak orang-orang yang boleh katakan mapan, kaya, cukup lah gampangannya. Pertanyaan kenapa mereka bunuh diri? Alasannya mereka itu nggak punya masalah dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, menemukan jalan buntu. Nah, bukankah ini tantangan bagi kita bagaimana menebar kasih, terutama kasih kepada diri sendiri, sehingga mereka tidak bunuh diri, dan kasih kepada sesama. Jadi sebetulnya orang-orang ini mungkin orang kesepian, orang yang putus asa, orang-orang yang nggak tahu harus kemana berbicara, sehingga dia memutuskan ya sudah lebih baik saya mati saja. Dan inilah tantangan kita pada zaman ini.
Jadi kita jangan menyempitkan kasih itu pada ekonomi saja, tetapi kasih juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kekurangan kasih. Misalnya kekerasan rumah tangga, itu banyak terjadi. Baik orang Katolik maupun orang bukan Katolik, kekerasan rumah tangga itu banyak terjadi. Pertanyaan, mengapa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga? Padahal mereka memilih pasangan ya pilih pilihannya sendiri, kecuali dijodohkan ya, itu akhirnya nggak cocok ke sana. Orang melakukan kekerasan karena mereka itu kekurangan kasih. Kekurangan kasih mungkin sejak masa kecil, sehingga mengalami luka-luka batin, trauma, dan sebagainya. Sehingga mudah sekali melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Tetapi itu kan dimulai dari krisis kasih. Maka kasih kita itu bukan sekedar kita memberi makan, aku haus itu bukan sekedar aku kelaparan, tetapi aku haus adalah karena aku kekurangan kasih. Ya memang orang kelaparan juga bisa kekurangan kasih, karena kalau ada kasih orang nggak akan kelaparan, nggak ada orang kelaparan. Artinya kita berani berbagi toh. Nah, kemudian yang kedua, kita datang memberi kasih sehingga membuat mereka bahagia. Maka pemberian atau pelayanan tidak terpusat pada bantuan materi, tetapi yang membuat orang yang kita layani itu bahagia. Nah, pertanyaannya gini, apa yang bisa membuat orang bahagia? Orang bisa menjadi bahagia kalau dia dihargai martabatnya sebagai manusia. Jadi bukan sebagai objek pelayanan, tetapi subjek pelayanan. Dan Yesus di dalam penyembuhannya itu bukan sekedar dia menyembuhkan orang, pamer kesaktian atau gimana ya. Bukan, tetapi dia memulihkan martabat manusia itu. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, kemudian dia perintah pertamanya adalah pergilah ke para imam, persembahkanlah persembahan yang harus dipersembahkan. Artinya apa? Karena para imam pada zaman itu yang menentukan bahwa orang ini kusta atau enggak kusta, atau sudah sembuh. Nah, kalau dia kusta, dia dikucilkan dari kampung, dia enggak boleh ketemu dengan orang, dan sebagainya. Nah, maka Yesus menyuruh orang itu untuk menemui para imam supaya martabatnya dipulihkan, supaya dia bisa diterima kembali di tempat asalnya, di keluarganya, di kampungnya, di komunitasnya. Itu yang berkuasa para imam. Maka pemulihan martabat ini yang membuat orang bahagia. Sekarang di dalam pelayanan-pelayanan Anda, apakah sudah membuat mereka bahagia karena merasa dihargai martabatnya, atau dalam bahasa Jawanya itu diwongke. Diwongke bukan sekedar menjadi tempat untuk kita memberi, tetapi kita menghargai dia sebagai manusia. Artinya, saya memberi karena kamu saudaraku berkekurangan. Nah, sikap saya harusnya lebih pada menghargai mereka. Misalnya gini, gampangannya aja. Pernah ada sebuah komunitas ya, komunitas ngomong pada saya, bergaya-gaya gini. Kami mau ngadakan makan bersama untuk orang miskin di rumah makan yang mewah dan sebagainya. Saya mempertanyakan, kenapa harus di rumah makan yang mewah? Ya, alasannya biar orang miskin sekali-sekali pernah makan di rumah makan yang mewah, dilayani oleh pelayan dan sebagainya. Kelihatannya bagus, tetapi apakah ini sudah menghargai martabat mereka? Saya kok rasa kok enggak. Tetap mereka menjadi objek kepuasan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghargai mereka?
Ya kita mau menghargai mereka, misalnya saya tanya pada kelompok itu kan, cobalah kalau kamu memang menghargai orang miskin, mensetarakan dirimu dengan orang miskin atau mensetarakan orang miskin dengan dirimu, misalnya ditanya, Pak, kamu sebetulnya kalau makan suka makan apa sih? Nah, orang miskin ya tiba-tiba diajak makan capcay, steak, ya ya ketoknya hebat, tapi gak doyan karena ya apa ya, mereka biasa makan sayur asem, pindang gitu ya. Itu enak bagi mereka, sambal mungkin penyetan, mungkin jauh lebih menyenangkan daripada harus makan steak sing dikasih steak, sik gopo golek sego, kan? Ya, dan kita kadang tertawa, us dikai steak enak loh, sik golek sego. Ya karena kamu hanya mengobjekkan mereka. Kamu belum menghargai mereka semartabat. Coba kalau kamu undang mereka dulu, ditanya, ayo milih menu apa? Ya kita buatkan menu sesuai mereka, bukan sesuai pikiran kita. Enak menurut kita, belum tentu enak menurut mereka. Bukankah dengan demikian kita tetap tidak menghargai mereka semartabat, sehingga mereka seolah-olah wis gak ngerti barang enak lah kamu itu. Sing ngerti barang enak itu aku, maka aku yang menentukan enak nggak enaknya panganan itu aku. Nah, kalau sudah demikian, apakah kita semartabat? Ya memang ide saya akhirnya ditolak karena terlalu ekstrim. Ya wis lah, bagi saya ya sudah. Pertemuan itu akhirnya makan makan dengan berbagai berapa meja dengan berbagai macam hidangan, kemudian di video, di foto-foto, ya sudah. Tetapi pertanyaan, apakah membahagiakan orang miskin? Ya orang miskin pada saat itu katanya mau mereka senang, sukacita. Ya senang karena dianggap mewah. Padahal itu akan membuat mereka ngimpi. Kasihan kan? Jadi lebih baik, misalnya kalau kita mengajak makan, dia dijak omong dulu aja orang miskin. Saya dulu di Widodaren itu mengumpulkan tukang becak. Saya bentuk koperasi tukang becak. Tapi saya nggak buat aturan. Saya mengumpulkan mereka, ayo sekarang udah pilih siapa ketua nih. Ya mereka milih sendiri. Aturannya apa? Mereka buat sendiri. Anggotanya gimana? Ya mereka, us anu romo, jangan sampai 200. Kenapa enggak sampai 200? Ya nanti kalau terlalu banyak kami pusing. Ya sudah, buat aturan sendiri. Mereka makan. Saya tanya, mau makan apa? Penyetan. Ya wes tak tukokno penyetan. Makan penyetan. Artinya apa? Bahwa ini mau menempatkan mereka. Jadi saya sebenarnya tahu bagaimana membangun koperasi, membuat koperasi yang baik itu saya tahu. Tetapi saya menyerahkan pada mereka. Saya ya pura-pura saya nggak tahu. Jadi mereka sendiri yang memutuskan. Ini bagi saya gagal. Yo yo no gagal ya sudah lah. Bagi saya nggak apa-apa. Utang nggak nyaur ya nggak apa-apa. Bagi saya ojo menet tukang becak kan. Pengusaha aja banyak utang gak nyaur, tanggo kita aja banyak utang sing gak nyaur, utangnya kereng, baru ditagih jauh lebih kereng lagi. Nah, bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha untuk menghargai martabat mereka. Jadi mereka tuh setara dengan saya, bukan saya lebih tahu dalam segala hal, saya menentukan segala hal. Kalau demikian mereka masih tetap jadi objek. Maka kasih, kalau kita mau berbagi kasih, adalah bagaimana kita bisa memulihkan martabat mereka. Karena itulah yang membuat orang bahagia ketika diwongke, dipulihkan martabatnya. Kemudian selanjutnya, kasih adalah membebaskan manusia. Membebaskan dari apa? Bukan membebaskan dari tirani. Artinya gini, Yesus pada waktu hadir di dunia itu
di Yohanes bab 6 juga dikatakan bahwa Yesus ingin akan diangkat menjadi raja karena dia bisa menyembuhkan, dia bisa mempergandakan roti dan sebagainya, dia bisa membuat mujizat. Banyak orang menginginkan Yesus menjadi raja, tapi Yesus menolak dan dia menyingkir. Artinya menyingkir itu menghindari dari bahaya. Nah, kasih itu kalau kita mau mengasihi orang, kita membebaskan dia bukan dari perbudakan manusia. Artinya penjajahan, penindasan. Karena kalau hanya Yesus menjadi seorang revolusioner, menjungkir balikkan menggulingkan kekuasaan Roma, suatu saat pasti dia akan digulingkan. Karena ya kekuasaan itu akan terus saling menggulingkan gitu aja. Nah, sekarang pembebasan apa yang dikehendaki Yesus? Pembebasan dari dosa. Dosa ini adalah sebetulnya penjara kita yang paling menakutkan. Kita mungkin merasa, wah saya orang bebas, saya nggak pernah dipenjara. Tetapi kita seringkali dipenjara oleh dosa. Dan itu penjara yang menakutkan sebetulnya. Misalnya gini, gampangannya aja. Anda benci pada orang. Ya. Tadi pagi misalnya Anda bertengkar dengan orang, Anda benci. Seharian Anda makan gak enak, ya toh masih kepikiran orang, benci pengen membalas. Nanti malam juga tidur pasti nggak nyenyak karena kepikiran terus kebencian pada orang. Mungkin sampai besok, mungkin sampai lusa, mungkin sampai minggu depan, bulan depan, Anda masih tetap digelisahkan oleh itu. Bukankah itu penjara bagi kita yang menindas kita? Kalau kita mengasihi ya sudahlah, kita ampuni. Selesai, mungkin kita bisa tidur, bisa makan dan sebagainya. Nah, saya pernah punya pengalaman gini. Ketika frater ya, saya bertengkar dengan adik kelas saya. Saya lupa perkorone apa sih, perkorone disuruh menghias mau Natal itu loh, disuruh menghias kapel di seminari. Saya pikir sederhana-sederhana aja lah, nggak usah pakai mewah-mewah. Nah, adik kelas saya itu ngeyel untuk mencari cemara. Mencari cemara itu di daerah Badut itu jauh, jadi Langsep itu jauh mencari cemara. Saya bilang kalau toh kita dapat pohon cemara kita motong, kan kasihan pohonnya dipotong gitu ya. Terus pokoknya lelan perkara gitulah. Satu jengkel sekali. Iki adik kelas kok gak menghargai senior gitu loh. Ya akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur. Padahal di seminari itu ya makan bareng, makan ketemu dia, rekreasi bareng, ketemu dia lagi, doa bareng, ketemu dia lagi, olahraga bareng meneh, ketemu dia lagi, kerja ya bareng, ketemu dia lagi. Sehingga ketemu itu pada waktu jam belajar karena di kamarnya masing-masing. Padahal jam belajar itu terbatas karena ya jam banyak itu ya makan, kuliah, kerja, olahraga, doa, dan sebagainya. Saya nggak bisa tidur sampai. Nggak bisa tidur itu saya jalan di seminari kan kamar-kamarnya ada lorongnya. Saya jalan-jalan di lorong karena bosan gelempangan di tempat tidur, nggak bisa tidur. Saya keluar jalan-jalan di lorong. Nah, kalau saya dengar di kamar adik kelas saya, dia ini ngorok, kurang ajar. Aku gak iso turu mikirnya dia enak-enak ngorok. Akhirnya saya pikir, lah iya aku goblok ya. Dia enak tidur, aku gak iso turu, gak bisa tidur. Padahal ya mungkin dia sudah mengampuni saya sehingga dia bisa tenang tidur. Nah inilah sebetulnya belenggu yang menindas kita. Maka yang bisa membebaskan kita itu kasih. Kita nggak luput lah dari dosa. Dosa itu sering menghantui kita.
Maka banyak orang kalau diajak meditasi, hening, itu enggan, karena biasanya pada saat hening, itu menurut buku kontemplatif ya, pada saat hening itu dosa, kepahitan hidup itu muncul. Dan itu yang sebetulnya ingin kita hindari. Maka kita gelisah kalau hening, karena kita takut menghadapi dosa. Siapa yang bisa membebaskan kita dari segala dosa? Kasih. Kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia mengorbankan anaknya untuk menghapus dosa kita. Nah, belenggu yang paling menakutkan sebenarnya bukan penjara, tetapi adalah penjara yang tidak terlihat di dalam hati kita, yaitu belenggu kebencian, iri hati, keserakahan, dosa-dosa yang lain. Itu yang membuat kita menjadi manusia yang tidak bebas. Dan bagaimana kita bisa menjadi manusia bebas adalah kalau kita bisa membangun kasih di dalam hidup kita. Nah, selama pelayanan dengan anak-anak yang ruwet, anak-anak jalanan, saya mengajarkan kasih supaya mereka tidak membalas kebencian dengan kebencian. Karena kebencian tidak akan selesai kalau terus terbalaskan. Artinya ada lingkaran kebencian. Itu harus dipotong dengan apa? Dengan kasih. Satu-satunya yang bisa membebaskan manusia adalah kasih. Yang kemudian pelayanan pada kaum miskin adalah keikutsertaan kita terlibat dalam karya Yesus yang ingin memberikan kasih yang membahagiakan kepada setiap orang. Jadi pelayanan kita itu bukan sekedar aku melakukan, tetapi menurut buku tadi adalah kita terlibat di dalam karya Yesus. Artinya kita melanjutkan karya Yesus. Betapa hebatnya kita ini ya, manusia yang lemah, tetapi berusaha untuk terlibat, untuk melanjutkan karya Yesus. Betapa agungnya karya itu, dan kita berusaha untuk melanjutkannya, karya Yesus ini. Nah, karya Yesus untuk membebaskan manusia melalui kasih. Maka penting karena kita terlibat dalam karya Yesus, kita bukan aksi sosial, bukannya sekedar seperti karya-karya sosial yang lain. Karena kita kepanjangan tangan Yesus, terlibat di dalam karya Yesus, maka penting bagi kita satu adalah doa. Doa itu nggak bisa disingkirkan. Kalau kita menyingkirkan doa, karya-karya kita itu nggak beda dengan dinas sosial, gampangan. Dinas sosial misalnya pada beberapa waktu yang lalu, misalnya ada paslon ya, bagi-bagi beras, bagi-bagi. Apakah itu kasih? Ya bukan. Apakah itu kelanjutan dari karya Yesus? Ya enggak. Ya, karena dia punya kepentingan. Maka kalau kita pelayanan yang merupakan kelanjutan dari karya Yesus itu, maka penting bagi kita adalah doa. Karya-karya kita adalah doa kita. Doa-doa kita adalah ungkapan karya kita. Tanpa doa, karya kita itu hanya aksi sosial, bukan karya pastoral. Selain itu juga perlu meditasi. Meditasi artinya, gampangnya gini, kadang kita meditasi itu bingung, arpela mau apa gitu ya. Nanti apakah sampai kosong dan sebagainya. Meditasi itu mendengarkan suara Tuhan sebetulnya, mencari suara Tuhan. Sebetulnya kita sudah punya suara Tuhan sih dalam kitab suci. Maka meditasi itu juga kita merenungkan kitab suci. Sebetulnya Tuhan menghendaki apa dalam hidupku melalui kitab suci itu. Maka ada baiknya sebelum doa, kita meditasi, kita membaca kitab suci. Kita bertanya, Tuhan, apa sih maumu pada diriku? Apa yang ingin aku lakukan untuk melanjutkan karyamu?
Nah, isyarat Tuhan kan kalau kita setiap misa mengatakan demikianlah sabda Tuhan, ya itu kan berarti Tuhan yang berbicara kepada kita. Maka ya penting meditasi doa. Dan yang ketiga, mati raga. Artinya kalau kita kasih, kita mati raga. Mati raga itu bukan puasa. Beberapa orang masih tanya pada saya, Romo, nek, kalau pada saat pantang ini, misalnya saya pantang daging itu sampai jam berapa? Apakah seharian atau sampai sore aja, malamnya saya boleh makan daging? Saya pikir kok jadi Farisi ya. Eh, Niat ya mati raga ya sudah mengendalikan diri, nggak usah repot-repot pantang daging, pantang apa ya. Kendalikan dirimu aja. Apa yang membuat kita itu seringkali jatuh? Apakah daging atau coklat atau es krim? Enggak. Yang membuat kita seringkali jatuh dalam dosa itu adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kebencian, dendam, iri, serakah, dan sebagainya. Itu yang membuat kita jatuh dalam dosa, bukan bukan apa repot. Saya tuh kadang-kadang kalau mau menjawab itu kadang-kadang jengkel juga sih, apa sih mosok pantang aja sampai di batas-batas sih, udahlah niatmu itu mati raga ya sudah mati raga lah, nggak serakah gitu loh kapan. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk berbuat kasih satu doa, meditasi, mati raga. Doa itu juga membutuhkan mati raga toh. Misalnya untuk doa rosario aja kita sering kali enggan karena apa? Ya nggak mau mati raga karena kok lama banget sampai 50 kok nggak rosario itu cukup 5 gitu aja. Ya kita nggak mau mati raga. Dan yang terakhir jadi meditasi, doa, mati raga, dan silih. Silih itu artinya gini, saya menggantikan orang lain karena kesalahan orang lain. Jadi gini, kita berdosa, Yesus menjadi silih dosa kita karena dia menggantikan, menebus dosa-dosa kita. Ini silih. Jadi silih itu membutuhkan mati raga. Ada orang bersalah, ya sudahlah, saya menggantikan kamu bersalah. Ada Romo Karmel yang menjadi beato, ketika di kamp tawanan Nazi, ada orang mau dihukum, orang Yahudi mau dihukum mati oleh Jerman, Romo itu menggantikan. Ini silih, artinya dia berani mati demi orang lain yang mungkin ya, itu bukan saudaranya, bukan apa-apanya. Ya orang sesama ketemu di penjara aja. Nah, kita bagaimana dalam pelayanan kita menjadi silih bagi orang lain. Dosa orang lain ya. Keserakahan itu dosa manusia. Adanya kemiskinan karena adanya manusia yang serakah. Dan kita berbagi, karena orang serakah ini nggak mau berbagi, kita berbagi, kita menjadi silih bagi orang yang serakah, yang nggak mau berbagi, tetapi merampas hak milik orang lain. Maka di dalam pelayanan itu misalnya kalau, oh saya nggak bisa datang, ya sudahlah, saya datang. Ini silih. Tapi kan kita seringkali ngomel kan, aduh orang ini janji-janji datang, nggak mau datang, membuat saya jadi repot aja. Wong silih ganteni orang aja kita ngomel, apalagi silih memberikan nyawa demi orang lain kan. Maka kalau kita mau melayani orang sesama kita menderita seturut karya Yesus, artinya karya pastoral, kasih, bukan karya aksi sosial, kita membutuhkan meditasi, doa, mati raga, dan silih. Jadi silih itu menjadi pendasaran kita karena saya membantu mereka bukan karena saya salah, bukan karena kesalahan saya, tetapi karena saya menggantikan kesalahan orang lain. Artinya misalnya ada anak dibuang, baru-baru ini di Prigen ada bayi dibuang, baru lahir, masih ada pusernya
dibuang sama orang tuanya di pagar rumah retret GSW. Anda mungkin tahu GSW, Gereja Santo Vincentius. Nah, di situ tapi akhirnya jadi urusan polisi, maka bayi itu diambil karena ya Romo-Romo di situ takut nanti kalau ada urusan polisinya gimana. Akhirnya polisi datang, bayi itu diambil, dibawa ke puskesmas karena baru lahir ya, dibungkus tas kresek gitu ya. Saya tanya, apa nggak dikasihkan saya? Coba kasihkan saya, nanti saya tawarkan ke orang-orang siapa yang mau. Ada Romo mengatakan, kamu mau ngerawat bayi? Ya kalau terpaksa ya bisa saya rawat, nanti saya kasihkan adik saya atau saudara-saudara saya suruh merawat, pasti ada yang mau lah. Artinya eh, ini bukan kesalahan saya nggak menghamili perempuan itu, tapi perempuan itu membuang anaknya, ya saya kalau mau saya ambil berarti saya menjadi sile. Berhubung saya nggak mengambil, saya berarti belum menjadi sile bagi dosa orang. Ya pasti itu anak anak haram lah. Nah, anaknya sendiri, anak sah-sahan pasti nggak akan dibuang. Jadi karya pastoral dibedakan dengan karya sosial, karena karya sosial itu tidak punya doa, meditasi, mati raga, dan silit. Dan kasih yang membelenggu itu kasih yang membebaskan manusia dari segala dosa. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5:45, dia berkata gini, hendaklah kasih kita sempurna seperti Bapa yang menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Jadi kesempurnaan kasih adalah kalau kita bisa mengasihi orang baik dan orang jahat. Jadi kita dibebaskan dari penilaian orang tentang orang. Oh ini orang jahat, gak usah dikasih. Oh ini orang Islam, gak usah dikasih. Oh ini orang anak keluarga musuhku, gak usah dikasih. Itu belum kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu kalau kita sendiri sudah terbebas. Nah, tujuannya membebaskan mereka. Jadi bukan sekedar ngasih makan, tetapi membebaskan mereka dari rasa marah, kebencian, dan sebagainya. Pengalaman saya misalnya di anak jalanan dulu ya, maaf ini kalau nanti dikira rasis bareng. Anak-anak itu pada waktu malam ya seperti biasa kali kumpul-kumpul, terus tadi ada, kemudian ada satu anak cerita, ini tadi beset mobilnya orang. Saya tanya, kenapa beset mobilnya orang? Dia Cina Romo, Kristen. Loh, saya bilang, loh saya ini Kristen. Bukan, Romo bukan Kristen. Loh, jadi Romo itu jadi orang Kristen, Katolik, karena orang anak-anak kan nggak bisa membedakan antara Protestan, Katolik, dan sebagainya. Saya ini Kristen. Coba di gereja saya kan ono salib, maka rumah saya di gereja. Enggak, Romo bukan orang Kristen. Loh, ngewayal setengah mati bahwa saya bukan orang Kristen. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya ini Kristen. Saya ini Kristen yang istilahnya Kristen Katolik, bukan Kristen Protestan atau Kristen-Kristen yang lain. Nah, maka saya dipanggil Romo juga karena saya pemimpin, boleh katakan kiai ini ustadznya orang Kristen Katolik. Dari penjelasan-penjelasan itu sebetulnya pertanyaan yang mendasar adalah kenapa mereka membeset mobil? Karena mereka benci pada orang Kristen. Dan ini sudah ditanamkan sejak kecil. Dan bagaimana sekarang kita membongkar mereka dengan kasih, supaya tidak ada lagi kebencian mereka terhadap orang Kristen. Dan yang terakhir, kasih itu adalah, kalau kita mengatakan kasih yang membebaskan, kasih itu tercurah kepada siapa saja. Artinya, suka dan tidak suka, atau kita capek atau tidak capek, kita repot atau tidak repot, kasih yang membebaskan adalah
kalau kita berani melakukannya. Karena kita terbebas dari kepentingan diri kita, mati raga tadi, kita bisa melakukan kasih dengan sebagai sile, dan kita terbuka pada orang lain karena kita tidak memilah orang, artinya tidak memilah kasih pada satu dua orang, tapi pada semua secara sama, seperti Injil Matius tadi. Nah, inilah kasih yang membebaskan itu. Jadi intinya bahwa kita sebetulnya pengikut Ibu Teresa, kalau Anda melayani, Anda harus ada bedanya dengan petugas sosial. Misalnya seperti di rumah-rumah sosial dan sebagainya. Misalnya kalau Anda berkunjung yang Surabaya ya, berkunjung ke Liponsos, itu Liponsos itu miliknya pemerintah. Dan kalau Anda hanya berkunjung begitu saja, apa bedanya Anda dengan pemerintah? Anda memberi makan saja, apa bedanya Anda dengan pemerintah? Nah, pemerintah bukan karya pastoral, dia karya sosial. Nah, Anda melanjutkan karya Yesus. Ya harus beda harusnya. Maka perlu direnungkan, apa sih bedanya saya dengan pemerintah? Kalau Anda, saya sudah membawakan nasi, membawakan es cau, yang biasanya diributkan kan es cau, kue. So, apa bedanya sih dengan pemerintah? Pemerintah juga memberi makan mereka setiap hari. Kalau Anda hanya setiap minggu, mungkin pemerintah setiap hari. Apa bedanya? Nah, ini Anda harus merefleksikan diri. Sebetulnya Anda itu karya sosial atau karya pastoral. Dan yang terlebih adalah kasih Anda itu membebaskan atau tidak. Demikian para kerabat, maaf kalau tadi saya telat karena ya satu dua hal, mari misa sek raup dhisik karena gobios-gobios gitu ya. Baik, terima kasih Winardi, terima kasih kerabat yang lain. Ya, Silakan sharing-sharing, silakan. ya, terima kasih Romo. Malam ini cukup banyak hal juga yang menyentuh Romo, menyentil gitu ya. Saya kira bukan cuma saya, tapi hampir semua kerabat yang hadir pada malam hari ini. Nah, mungkin Romo sebelum masuk, memang kemarin ya secara kebetulan aja Romo, saya nggak tahu itu mungkin kebetulan ya. Kemarin di pertemuan lingkungan itu disentil Romo masalah ensiklik gitu. Dan kebetulan ensiklik yang saya ingat itu adalah satu itu, Deus Caritas Est ya. Meskipun saya tahu, tetapi ya tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi terima kasih karena malam ini khususnya di masa Prapaskah kita diingatkan ya akan kasih tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo, kasih yang membebaskan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang menyentil bagi saya, Romo. Nah, salah satu yang ya mungkin melayani di Liponsos itu adalah saya. Saya sendiri juga melayani. Meskipun tidak secara terus-menerus karena lebih utama saya melayani pada adik-adik ya. Tetapi pertanyaan saya satu, Romo. Menurut Romo, apa pelayanan yang memartabatkan teman-teman di Liponsos, Romo? Jadi bukan hanya sekedar ya kayak Romo tadi bilang ya, bawa kue, bawa cau yang tiap minggu ya mungkin Romo masih ada di dalam grup itu ya, mungkin tertawa juga ya. Ya itulah kami Romo yang masih belum terbebaskan gitu Romo. Oke, mungkin itu pertanyaannya Romo. Terima kasih. Perlakuan kita terhadap sesama. Gampangannya gini aja lah, nguwongke. Sejauh mana kita nguwongke mereka. Jadi bukan sekedar kita membawa makanan,
tetapi bagaimana sikap kita nguwongke mereka, menjadikan mereka bukan sebagai orang yang saya beri. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai pemberi, itu nanti bisa tumbuh kesombongan. Kalau saya memposisikan diri sebagai semartabat, ya saya berbagi karena saya punya kelebihan. Ini adalah hasil mati ragaku, dan itu lebih nguwong ke orang. Artinya saya tidak memposisikan sebagai pemberi, tetapi sebagai laku mati ragaku, ya untuk membagikan apa yang saya miliki. Nah, ini apa sikap, attitude ya, akhlak. Akhlak itu bukan soal, kalau akhlak itu Yesus mengatakan apa ya? Kita seringkali nggak bisa membedakan antara etika dan etiket ya. Kalau etiket itu akhlak, tolak ukurnya budi yang baik. Jadi sikap perilaku kita, tindakan kita yang berdasarkan akhlak atau budi yang baik. Jadi fokus kita itu bukan barang yang kita beri, tetapi fokus kita adalah sikap kita, bagaimana kita, ya kalau bahasa Jawanya itu nguwongke orang. Mau sekali-sekali gampangannya gini lah, Win. Untuk kerabat Surabaya, maaf ya, kerabat Ya, Surabaya, apa-apa. ojo tersinggung nanti pas mutu. Sekali-sekali misalnya untuk minggu depan enak-enaknya Ibu pengen makan apa? Pecel lele atau tempe penyet gitu. Kita beri 2-3 alternatif sehingga mereka juga punya keterlibatan untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Ya jadi kan kita nggak hanya berbagi seperti tadi saya contohnya kelompok itu yang mengadakan makan untuk kaum miskin. Yang kedua, perilaku kita, sikap kita, bagaimana kita memperlakukan mereka dalam berbagi, dalam sejauh mana kita punya relasi yang dekat, persahabatan dengan mereka. Sehingga mungkin mereka bukan hanya sekedar kenal nama, tapi mungkin juga kita tahu latar belakangnya, kehidupannya. Kita mungkin harus sering-sering sharing dengan mereka. Juga bukan berarti kita mau menyelidiki mereka. Mereka juga bisa tahu siapa kita, pengalaman hidup kita, apa kekuatan dan kelemahan kita. Kita anggap mereka sebagai sahabat. Nah, kalau kita hanya memberi, kemudian kita pulang, kapan kita menjadi sahabat mereka? Dulu ketika kita punya pelayanan di Wonokromo, sebetulnya saya kagum ya. Artinya bukan sekedar datang, tapi sudah membangun persahabatan dengan mereka. Meskipun saya mewanti-wanti jangan memberi alamat supaya nggak direpoti ke rumahnya. Jadi tetapi kerabat pada waktu itu ya saya kagum dengan beberapa kerabat yang menjadi sahabat mereka, sehingga kehadiran mereka itu dinantikan gitu dengan sukacita, bukan karena dia membawa, tetapi pertemuan yang membahagiakan. Artinya pertemuan yang membuat mereka sukacita, itu.
Ya, Romo. Moga-moga paham. Moga Nah, paham. terima kasih Romo. Memang Ya, persahabatan itu yang. Tapi kalau makanan memang agak susah Romo karena yang diberi sekarang ini agak masif ya Romo. 200 orang kalau suruh milih itu rasanya kok nggak masuk akal ya. Tapi memang pernah suatu kali kita di Liponsos itu karena kebanyakan orang-orang monokromo yang dulu ada Romo. Jadi mereka sebagian besar itu juga kenal ya dengan kerabat-kerabat lama. Mungkin kayak Abu Agus, kayak Mike gitu ya. Beberapa teman-teman yang lama yang juga terlibat di Wonokromo gitu ya. Tetapi memang banyak juga yang baru Romo. Karena itulah apa namanya banyak yang kecakup juga mungkin orang-orang sudah lama ya. Oke, terima ya. kasih Romo. Eh, oke, mungkin teman-teman silahkan masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Bisa mau bertanya silahkan atau mau sharing saya boleh buka juga. Pak Swani atau siapa yang mau bertanya? Rosa, silahkan. Ya, Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo. Malam. Eh, saya mau tanya sebenarnya tentang ayat aku haus ya, Yohanes 19:28. Sebenarnya kalau pemahaman kita kan sebenarnya bukan haus secara fisik, tapi kan banyak banyak orang yang menganggap bahwa Yesus haus karena memang dan air atau meminta minum. Nah, bahkan ada ya romo-romo juga yang menganggap seperti itu. Kalau dari ayat kitab suci Matius 26 ya, saat perjamuan malam, Matius 26 ayat 29, ini bunyinya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Matius 6 ayat 29. Makanya kan Yesus tidak pernah kemudian saat salib itu meminum anggur. Dan yang ditunjukkan kan memang anggur asam. Jadi terpenuhi apa yang dikatakan Yesus ketika perjamuan malam. Maka apakah dari ayat itu bisa diartikan bahwa Yesus tidak pernah meminta eh, atau aku haus itu tidak pernah meminta minum? Bisa dikatakan demikian atau tidak, Roh? Karena kan dari ayat Yohanes 19:28 itu kan dikatakan sudah selesai ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, maka Yesus akan ada. Ya, Itu Rama mungkin sedikit yang saya tanyakan tentang kehausan ya. Yesus. Aku haus itu khas di Yohanes toh. Sebentar, sebentar, sebentar ya. ya oke kita tunggu sebentar ya. Nah, ini loh. Bukunya ini sudah pernah baca atau belum? Jalan pelayanan Dan ya. pelayanan Ya, Jalan Romo Kris. pelayanan. Ya, belum. Progres. Romo Hah? Kris. Ya nanti PR untuk PR untuk baca sih sebentar saya cari halamannya ya. 171. Si Buku ini sudah jarang, sudah tidak terbit lagi, Mo. Tapi mungkin kalau ah, nyari di Topet masih ada beberapa. oh ya. Ya, Buku ini di halaman 177. Ya, tulisannya gini. Apa? Tulisannya Romo Kris gini. Gambaran yang dipakai misionaris cinta kasih adalah gambaran dalam Injil Yohanes yang menuliskan aku haus. Yohanes 19
ayat 28. Bagi Ibu Teresa, ini tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan Tuhan. Artinya memang seperti saya katakan tadi, kebutuhan minum, ketidakberdayaan Tuhan. Ini tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan Tuhan, tetapi juga merupakan undangan untuk ikut terlibat dan peduli. Gitu. Jadi ini bukan gambaran hanya Yesus haus ya. Memang setelah dipukuli dari malam sampai pagi sampai siang suruh mikul salib, ya haus itu pasti. Logikanya seperti itu. Dia tidak berdaya, tidak berdaya. Nah, ini yang ditulis Romo Kris menunjukkan, menggambarkan ketidakberdayaan Tuhan, tetapi juga merupakan undangan untuk kita terlibat dan peduli. Jadi penjelasannya lebih panjang lagi. Kalau ada buku ini bisa dibaca. Ini Jalan Pelayanan. Nggak tahu ini tahun piro sih itu. Lama Romo, 2003. 2000 ya. 2003. Ya, gitu. Jadi soal Yesus ditafsirkan di Matius, Matius tidak menjelaskan Yesus haus. Ya memang ini beda. Jadi aku haus itu di Yohanes. Enggak, maksud saya itu dalam Matius 26 itu Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah minum anggur lagi Iya, memang dia sampai nggak dengan datangnya kerajaan surga itu ya. Jadi kedatangan kedua kali maksudnya. ya, dia Jadi nggak minum. maka ketika sampai dengan disalib kan memang tidak pernah minum. Berarti maksud saya ketika Yesus bicara aku haus itu tidak pernah berniatan meminta minum secara fisik. Memang haus pasti haus ya karena penderita mulai disiksa kan beberapa hari sebelumnya ya. Dan pasti. Semalam. Tapi maksudnya Yesus sudah meramalkan bahwa tidak akan pernah meminum anggur lagi ketika jadi terakhirnya itu saat jamuan malam jamuan malam ya. Ya. Yang di Matius 26. Kalau Matius itu termasuk sinoptik istilahnya ya. Sinoptik itu memang teologinya agak berbeda dengan Yohanes. Jadi Injil sinoptik itu Markus, Matius, Lukas. Teologinya agak berbeda dengan Yohanes. Jadi nggak bisa kita mencomot di Matius, dipaksakan di Yohanes. Aku haus itu di Yohanes gitu. Yang nanti di Pasio itu kan Jumat Agung itu Yohanes. Tapi kalau yang di Minggu Palma, Pasionya itu pakai Markus mungkin. Kalau tahun ini Markus atau Lukas, gitu. Markus ya. Jadi teologinya nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa menjejal-jejalkan. Oh ini di Matius gini, di Yohanes kok gini. Ya nggak bisa karena teologinya beda. Jadi kalau apakah Yesus nggak minum anggur itu, aku haus menurut Yohanes, itu karena khas Yohanes. Aku haus itu di Yohanes saja. Di Matius nggak dijelas-jelas. No. Di Yohanes itu memang ada tambah-tambahan yang di sinoptik nggak ada. Misalnya Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang terkasih atau menyerahkan murid terkasih pada ibunya, itu di sinoptik nggak ada. Tapi di Yohanes ada. Yaitu karena teologinya beda. Jadi kita nggak bisa ngereferensi, ngambil dari Matius, dipaksakan ke Yohanes. Menurut saya itu paling gampang ya kalau Yohanes, ya kita bicara Yohanes saja. Karena sinoptik itu beda teologinya dengan Yohanes. Ya, memang ada beberapa yang, maka kisah sengsara Yohanes itu jauh lebih panjang daripada sinoptik. Gitu. Banyak yang nggak ada sih, yang nggak ada di sinoptik. Gitu. Nanti kita bisa berdebat soal kitab suci. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lebih baca buku ini sendiri karena tadi sejak awal saya sudah mengatakan saya ngambilnya dari Jalan Pelayanan. Ya. Jadi ini bukan tulisan saya tapi tulisannya Romo Kris. Dan itu saya percaya bahwa dia mendalami sungguh-sungguh ajaran Ibu Teresa, karena maka tadi
Silakan dibaca di halaman 177. 177 ya Romo tentang Yo, ya. itu panjang lebar Kalau dijelaskan. itu menggandengkan dengan jalan pelayanan ya, karena Yesus tuh Ya, ingin kita terlibat ya di dalam karya Dia di dunia ini. Itu ya ya. karena itu di situ dibahas aku hausnya itu. Ya, Jadi itu. Jadi kalau mungkin saya menjelaskan kurang jelas, lebih baik dibaca di buku sumbernya. Kau tanya kepada Ini kan Romo Chris sendiri ya nek yang bukan dia sumber itu derang non dindi, tapi nek sumber ya sudah sumbernya ya. itu, sumbernya di situ gitu. Atau Ya, bertanya sama Romo Chris nanti Rosa. Nah, Tanya sama pengarangnya berarti Rosa. iya, saya nggak tahu apakah ini ngarang atau dia menerjemahkan, saya nggak tahu. kalau Kelihatannya aku itu haus dari Ibu Teresa kan eh, sebenarnya kan haus mengarang. akan kasih kita ya. Kita mestinya menjawab atau memuaskan dahaga Yesus itu adalah Yesus haus akan kasih. Maksudnya kita kasih kita, ya kan? Tampaknya gini Rosa, itu Ya, karena dihubungkan dengan jalan pelayanan, jadi Yesus haus itu ketidakberdayaan dia sehingga membutuhkan kita untuk ikut terlibat di dalam karya dia gitu loh. Ya, sebetulnya sama dengan yang Rosa katakan gitu. Haus akan cinta-cinta kita itu. Karena kan Ya, ya maka haus untuk apa namanya kita ikut melayani Yesus gitu untuk membantu lah. Tadi yang Romo makanya katakan tadi saya katakan ini bukan sekedar ketidakberdayaan Tuhan, tetapi juga undangan untuk terlibat dan peduli. ya, Itu sana. Tadi saya jelaskan apa yang perlu, hausnya tentang apa. Ya, saya tadi kan menjelaskan tentang kasih dan sebagainya. Nah, ini sebentar, Romo. Ini ada yang ini bocor, suaranya ada yang bocor Romo sebentar. Hah? Rumahnya suaranya Bu Koni. kebuka nih, Mas. Gak iso nge-mute aku ya. Ini tak mute sudah. Barangnya datang. Oke. Ini Ya. Bu Erlin juga. Tolong di-mute juga. Sorry. Atau mau tanya Bu Erlin, silakan. Jadi kalau Nyambung. menyambung, Tadi. ya silakan. Anggur asam itu melambangkan apa, Romo? Ono itu penyiksaan udah. Ya memang Tapi mau kan melecehkan nggak Yesus aja. diminum kan, Romo? Sebenarnya kan Ya, tidak diminum sama Yesus kan. tapi ditempelkan di mulutnya. Cocok-cocokkan Nah, dia di memang mengatakan aku haus, kemudian dikasih anggur asam itu. Jadi penghinaan lah gampangannya itu. Penghinaan dari orang-orang Romawi itu. Tetapi sebetulnya menurut Yohanes yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang pertama kali adalah serdadu Romawi. Karena melihat matinya Yesus kemudian dikatakan sungguh ini anak Allah. Jadi pengakuan pertama itu dari serdadu Romawi yang semula melecehkan dia. Jadi anggur asam itu ya untuk melecehkan aja sih, sebetulnya untuk menyiksa Yesus. Ya orang udah kehausan dikasih misalnya air garam, ya tambah haus toh. Ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Maksudnya lambang yang ini maksudnya, Romo. Waduh, harus belajar kitab suci meneh gitu. Di Romo Kris gak dijelasno itu. Di Romo Kris gak dijelasno. Saya nggak ngambil banyak-banyak. Referensi saya memang dari bukunya Romo Kris ini. Maka ada baiknya kerabat itu juga mendalami Ibu Teresa dengan membaca dari buku-buku. Dulu baca terus lali, Romo. Hah? Dulu baca terus lali. Baca lagi berarti Bu Elin ya. Okay. Tahun 2003, modalnya ping pisan, saiki 2023, 20 tahun yang lalu ya. Tempo hari kan kita malah menjualkan Romo itu. Lah iya. Romo Kris itu. Betul tapi gak diwaca. Wis lali Romo. Dibaca lagi.
nanya lagi ya, satu aja ya. Ya silakan. Jadi gini loh Romo, tadi kan Romo menjelaskan kalau kita itu pelayanan, terus bedanya kan nggak beda lah, kamu cuma ngasih makanan dan lain-lain itu. Yang dilakukan kerabat itu kan memang loving care ya Romo ya, jadi lebih ke arah relationship, lalu juga memberikan loving care lah Romo, kasih, lalu itu kan Romo. Sebetulnya kalau seperti itu kan kita tuh enggak perlu mele-mele kan Romo. Artinya gini, aku kok gak srek ya nek melayani di situ. Aku lebih senang melayani di misalnya yang lain gitu loh Romo. Itu sebetulnya itu kekurangannya dari diri kita sendiri atau gimana Romo? Karena kan sebetulnya ya kita sudah di sana, ya udah kita memberikan yang Tuhan mau kan untuk mencintai dan seterusnya. Tapi kan aku gak srek aku anui di situ tuh, gak ada feeling gitu loh Romo. Ya. Itu sebetulnya kekurangannya dari kita sendiri atau karena kita mele-mele itu tadi padahal sudah di hadapan kita. Sebenarnya host yang kali ini di community. Ya, saya berpikir seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita punya kasih, kita nggak beda-bedakan. Kita memberikan kasih itu kepada siapa saja. Terlebih karena ajaran Ibu Teresa adalah yang miskin dan termiskin, jadi ya itu fokus kita. Maka ini tantangan sih. Kalau kasih, tadi saya sudah mengatakan bahwa kasih itu bukan soal cinta ya, seneng apa gak seneng, srek apa gak srek ya. Ya kasih udah. Kita memberikan orang yang kita layani itu bahagia. Soal srek apa gak srek ya mati raga. Itulah mati raganya adalah kalau kita melakukan sebetulnya apa yang tidak kita sukai. Itu mati raga. Yes. Gampangannya gitu. Ibu Teresa banyak memberikan contoh, misalnya nggak suka membersihkan WC. Kita membersihkan WC. Karena apa? Banyak orang nggak suka membersihkan WC. Nah itu mati raga sih sebetulnya. Jadi mati raga nggak usah angel-angel lah. Kita melayani yang sebetulnya kita nggak suka dengan orang ini. Ya itu pelayanan. Jadi maka penting tadi saya katakan doa, meditasi, mati raga, silih. Ya itu silih. Silih. Oke. Nah, itu gitu. Berarti kalau kita masih memilih itu kan berarti menyenangkan. Ya, kita belum punya kasih. Kita cuma aktif itu jadi aku sing seneng kan Romo, bukan orang yang seneng gitu. Yo. Nah, maksudnya dilayani ya pasti seneng Romo, yang namanya dilayani ya pasti seneng, tapi lebih ke arah karena aku memilih ini daripada itu, berarti kan kita tuh melayani diri sendiri kan Romo Mas ya. Iya. Kan begitu ya. Ya, betul. Oke. Tetapi kita juga harus bertimbang dengan talenta yang kita miliki. Sama kok. Talenta, artinya gini, ada talenta orang-orang yang bisa dekat dengan anak, ada orang yang punya talenta bisa dekat dengan orang tua, ada talenta yang bisa menghibur, gitu. Ya, jadi kita kalau memberi pelayanan yang sesuai talenta, tetapi itu dilakukan dengan komitmen dan tujuannya adalah untuk membahagiakan orang. Ya nggak apa-apa sih. Misalnya gini, kalau saya punya talenta dekat dengan anak, saya disuruh dekat dengan orang tua, sampai bingung saya. Ini ngomong apa gitu ya. Ya kita nggak bisa nyalahkan. Kita harus bertimbang dengan talenta. Tetapi kalau misalnya saya dekat dengan anak, terus ono arek sing kita anggap beti, ya nakal, terus kita gak usah ditokno arek iki. Nah, itu berarti nggak boleh. Kalau maksudnya nggak boleh. Hal yang sama Romo sebetulnya, tapi memilih yang di sono kayak gitu. Oh, ya sebetulnya kita belum punya kasih, krisis kasih juga. Artinya bahwa
Kalau kita punya kasih, kita nggak membeda-bedakan orang. Oke. Bahkan Betul yang sih Romo. Karena saya semakin masih mikir ya, kenapa ya kok begini gitu loh. Saya dalam hati itu masih apa ya, berkecamuk pemikiran itu gitu loh. Tapi kan takut salah nanti ngejudge sesuatu atau seseorang kan enggak enak. baca buku dan direfleksikan. Ada baiknya mungkin pada waktu pertemuan tuh baca 1 halaman, 2 halaman, direfleksikan. Misalnya memberi tugas, misalnya Winardi baca halaman 1 sampai 2 nanti disaringkan gitu. Terus Bu Erlin baca 3 sampai 4 disaringkan. Jadi kita Masalahnya sekarang nggak bertambah. ada pertemuan kayak dulu, Romo. Ya, Oh Sekarang nggak iya. ada pertemuan kayak dulu. Cuma adorasi. Terima kasih Bu Erlin. Sebentar, karena Oke. masih banyak yang mau tanya ini Bu Erlin. Nah, Iya, Romo aku nggak wis apa-apa ya. mari yo. Ya. Loh, Romo ini nggak apa-apa sudah ya. Ini ada satu dua orang Romo yang tanya. Mike, Ya, silahkan ini Mike dulu. Astria ada. Enggak, Mike dulu karena Oh, dia Mika ya. chat saya. Silahkan, seperti Astrea, Ya, tapi pendek aja ya supaya karena waktunya terbatas juga. Silahkan. ya. Ya. Malam Romo mau tanya ini soal tadi kan Romo bilang Surabaya kan kunjungan ke Liposos itu kan menjalin persahabatan ya Mo ya. Ya. Nah, saya beberapa kali kan ikut ke Liposos gitu. Nah, biasa yang mau saya tanyakan tuh gini loh Mo. Kita biasa nih itu kan ke Liposos itu di bara, saya lupa bara apa ya, misalnya bara A dan B ya. Bara A dan B ini bara A pria, bara B kan wanita. Nah, bara A dan B ini masih bisa diajak omong-omong, diajak komunikasi gitu Romo. Nah, tapi kalau di bara A pria itu kita jarang untuk ngomong-ngomong itu jarang karena kan kebanyakan itu cewek. Nah, jadi di bara pria itu kita cuman kasih makanan aja, terus kita pindah di barak B. Nah di barak B ini karena di sana itu kan lebih bisa diajak komunikasi, jadi kita bisa komunikasi. Kalau dibilang persahabatan ya beberapa di antara kami itu sudah dekat lah Romo, sudah dekat dengan mereka. Terus kalau Romo bilang tadi apa tanya mau makan apa, wah itu sudah dilakukan Cen Romo. Cen itu pernah tanya mau makan apa, ternyata kalau nggak salah itu nasi kuning sama mie ayam itu. Nah itu sudah kita bawakan itu mau. Waduh mereka itu seneng mau, waduh kata nih, waduh berapa tahun nggak makan mie ayam apa nggak makan nasi kuning itu mereka seneng. Nah pertanyaan saya itu gini mau. Selain barak A dan barak B, itu kan ada barak C dan barak D, barak DE kalau nggak salah itu. Nah itu 3 barak ini mereka lebih parah, lebih parah. Jadi ya lebih parah apa tingkat itunya itu lebih parah. Jadi mereka kalau kita bagi ke sana itu nggak bisa bebas, mereka berbaris gitu loh mau. Jadi mereka sudah diatur berbaris gitu. Jadi kita cuman yang ngasih itu nggak bisa komunikasi atau apa itu nggak bisa. Kalau menjalin persahabatan di 3 bara itu wis nggak bisa sama sekali gitu. Nah kalau dengan kondisi seperti itu Romo, gimana? Apakah cukup untuk berbagi di bara apa A dan B saja, yang terutama di barak B yang wanita yang kita bisa jalin relasi atau gimana Mo? Itu. Gampangnya gini, seandainya jadi empati itu menempatkan kita pada orang lain. Seandainya kamu penghuni barak A misalnya, gitu, kamu hanya dikasih nasi. Kemudian saya datang ke barak B ngobrol, guyu-guyu. Kamu merasa gimana? Seandainya kamu salah satu penghuni barak B. Nah, saya datang ke sana, kamu hanya tak kasih nasi, kemudian saya ke barak A, saya
ngobrol sampai orang-orang di Baraang, guyang-guyu, guyonan, ngobrol sampai nungguin mereka makan. Seandainya kamu di Barak B, orang penghuni, bukan orang yang membawa makanan, penghuni. Ya. Bagaimana perasaan? Yuk, iri ya Mo. Kok di Ya sebelah sudah. situ cepat. Jadi jelas toh. Jadi jawabannya sudah jelas. Kecuali kalau memang mereka berbahaya bagi kita. Jadi kecuali kalau mereka berbahaya, artinya nanti bisa melakukan hal-hal yang nggak baik, ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi sejauh tidak membahayakan, ya kamu bisa membayangkan sendiri seandainya koncoku kasih makan sampai dijak guyon, aku cuma dikasih makan, gimana perasaan? Itu jawabannya untuk dirimu. Ya, Paham? ya Mika. Ya paham Mo. Ya, terima kasih ya berarti Mika. Oke, satu terakhir ya, Astria ya. Oke, silakan Bu Astria. Baik, terima kasih Romo. Izin off ya kamera. Begini Romo, menanggapi tadi komunitas KKIT bahwa saya saja yang jadi contoh. Saya ikut komunitas KKIT. Apa yang dicari? Apa yang saya cari? Tentu mencari kedamaian kan. Nah, kalau mencari kedamaian atau mencari sesuatu yang menjadi jiwa saya baik, sehat, tetapi komunitas tidak ada. Seperti itu bagaimana? Ini misalkan gini, bergabung dengan komunitas itu kan bekerja di ladang Tuhan, komunitas tidak hanya KKIT, komunitas dewan di gereja itu kan juga mencari kedamaian, mencari komunikasi, mencari persaudaraan, tetapi di situ justru tidak ada hal yang kita cari gitu loh, malah kayak menekan. Nah, banyak sih memang tulisan kasih tiap kali di gereja homili juga menyatakan kasih semua. Yohanes, apalagi aku paling suka tuh Yohanes 15. Nah, di situ orang-orang hanya mendengarkan kasih cuma sebentar. Oh iya gini, ketemu, oh iya Romo selamat malam, udah. Di luar itu udah nggak usah, nggak ada kasih. Nah, seperti tadi cerita juga di Barak itu juga gitu. Harusnya memperhatikan dan mempraktekkan kasih itu dengan ketulusan, sungguh berserah gitu loh. Ya Romo, berserah bahwa aku melayani ini tuh untuk Tuhan gitu loh. Jadi aku ikut komunitas ini tuh untuk Tuhan. Nah, kalau aku bergabung dalam komunitas satu meja, ada beberapa meja. Saya bergabung ke meja 1, kayak Barak A itu, meja 1. Ini dari lain-lain keluarga, tetapi mereka nggak menerima kok, kayaknya aku duduk sama si Asteria, kayaknya gimana sih gitu. Seolah-olah kayak, nah itu kok dinamakan komunitas ini gitu loh, kan memalukan ya. Terus lembok meja 1, meja 2 itu kalau per jam itu mau ganti. Kamu meja 2 ini, aku meja keempat, misalkan seperti itu kan kita bisa saling membagi kasih atau artinya menebarkan berkat dari Tuhan kan. Jadi berbagi, kita nggak tahu berkat itu meluncurnya kemana, itu kan harusnya begitu. Nah, yang saya tanyakan, kenapa ya Mo? Kenapa kok terjadi seperti itu? Kayak tadi juga pengalaman Romo dengan adik kelas itu, saya pikir kok aneh, kok yang satunya ngorok, Romonya bingung jalan-jalan di lorong gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu kan diri sendiri yang harus tahu pergumulan. Nah, yang aku tanyakan tuh yang silih itu Romo. Tadi meditasi dan lain sebagainya, kemudian ada silih. Nah, silih itu kadang jujur saya kalau doa silih, saya takut.
saya takut. Itu kenapa? Oh, itu aja sih. Terima kasih. Ya, sebetulnya gini, yang mau saya bertanya lagi tadi Ibu pada awalnya mengatakan saya mengikuti komunitas ini mencari kedamaian, Ya. ya kan? Padahal menurut Ibu Teresa, pelayanan itu bukan mencari, tapi pelayanan itu memberi diri secara bebas untuk orang lain. Jadi memberi, saya nggak mencari lagi, saya memberi. Jadi ya kalau kita mencari akhirnya menjadi like and dislike. Kita cinta, masih kebatas mencinta. Tapi kalau kita kasih, kita tidak mencari, kita memberi. Memberikan diri kita. Ya mencari orang berdosa seperti Yesus, iya. Tetapi bukan mencari untuk kita, tetapi memberi diri kita. Maka ini juga di dalam jalan pelayanan Ibu Teresa ya. Romo Grace lagi, bahwa dijelaskan bahwa pelayanan adalah pemberian diri secara bebas untuk orang lain. Jadi kalau Ibu masuk di dalam komunitas KKIT, Ibu harus siap untuk memberikan diri Ibu secara bebas, artinya tidak tertekan, untuk orang lain. Gitu. Nah, inilah mati raganya. Artinya soal anggota komunitas menjengkelkan atau enggak menjengkelkan, ya ini mati raganya. Atau anggota komunitas itu suka memfitnah atau tidak suka memfitnah, ya ini mati raga. Maka penting tadi adalah doa, meditasi, mati raga, dan sile. Sile itu melakukan hal yang tidak enak yang sebetulnya dilakukan oleh orang lain. Nggak usah lah sampai disalibkan, sampai mati, nggak usah. Melakukan seperti Bu Teresa membersihkan WC yang sebetulnya banyak orang yang nggak mau membersihkan. Gitu. Ini sile. Jadi sile itu nggak usah gede-gede, kecil-kecilan aja. Maka bagi saya pelayanan tadi jangan mencari, tapi memberi. Nah pertanyaannya adalah, kalau saya memberi terus, apakah saya akan menerima? Yaitu di dalam kita bawa dalam doa dan meditasi. Kita menyadari kasih Allah yang tidak berkesudahan terhadap hidup kita, maka kita memberi kasih kepada orang lain. Bukan maaf kalau saya kasar ya mengatakan Ibu salah. Kalau ikut KKIT untuk mencari kedamaian, untuk ikut komunitas di gereja mencari kedamaian, itu salah. Yang betul adalah Ibu memberikan diri secara bebas untuk orang lain. Jadi ketika kita memberi, kita nggak berharap sesuatu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Iya. Enggak, Romo. Bentar Pak Win. Aku sampai lupa. Tadi yang Romo katakan mati raga, itu berarti kalau di unek kayak apa gitu, itu tandanya mati raga ya? Apa gimana? Ya, apa sih gimana? Gak paham. Dikatakan goblok itu itu mati raga. Ya sudah. Kalau menerima gitu ya, meskipun kita terima, ya sudahlah. Ya mau gimana? Enggak, bukan merupakan mati raga ya? Ya mati raga sih kita menerima. Kalau menerima berarti mati raga gitu ya. Itu Romo itu enggak dibully Romo, berarti bullying Romo. Enggak diunek-unek gitu. Lah ya dibully ya kita mati raga toh ya mati sudah. Sebetulnya gini kan. Sebetulnya gampangannya gini. Misalnya saya contohkan Winardi ya. Saya mengatakan Winardi itu jelek. Apakah Winardi berubah? Ya enggak. Dia tetap menjadi suaminya Nancy toh. Winardi ganteng, apakah Winardi berubah? Ya enggak, ya dia tetap suaminya Nancy. Terus ngapain? Kita bingung dengan sesuatu yang enggak mengubah kita. Tapi kita seringkali kan sakit hati dengan perasaan.
perasaan. Sebetulnya itu kan nggak mengubah, ya kita terima, ya sudah. Ini mati raga. Berarti dalam arti bahwa kasih itu adalah pemberian diri ya, berarti Romo ya. Bukan kasih, gini. Mengikuti komunitas KKIT, komunitas lingkungan, komunitas apapun ya. Itu kita memberikan diri. Bukan kita mencari sesuatu, tapi kita memberi diri. Pemberian diri. Iya. Jadi itu kuncinya kalau ikut dalam komunitas ya teman-teman ya, supaya kita tidak merasa tadi ya sakit hati dan yang lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira jelas ya Bu Aster ya. Karena waktunya sudah jam 9.30, harusnya ini telat sudah. Tapi terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Kita akan tutup pada malam hari ini dengan mendengarkan lagu Come Be My Light ya. Supaya tadi Romo ada kata-kata yang cukup menarik yang saya kutip. Kita menjadi terang di dunia yang gelap ini sekarang katanya ya. Semoga lagu ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya untuk pemberian dirinya masing-masing. Give me life.